Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah. Wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid As-Syifa dan juga yang kita hormati Sekretaris Masjid Rumah Sakit Ulin Masjid As-Syifa, dan yang ulun hormati serta ulun banggakan seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin. Kali ini sesuai dengan temanya tadi, judulnya waspada terhadap aliran-aliran sesat. Nah, ini aliran-aliran sesat. Nah, berbicara masalah aliran sesat ini, nah ini bebuhan MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah menghimbau untuk kita semua agar berhati-hati dengan aliran-aliran sesat ini, atau istilahnya itu sempalan, kalau bahasa ilmiahnya itu sempalan. Nah, artinya yang memecahkan diri itu, nang belain. Nah itu. Jadi mengutip dari perkataan Majelis Ulama Indonesia, nah salah satu ciri-ciri aliran yang sesat ini, dia akan meninggalkan yang namanya syariat, rukun Islam, terutama sholat. Nah itu dulu. Jadi yang jadi barometer itu apakah aliran atau kajian atau pengajian itu bujur atau kadanya. Nah ketika dia sudah mencoba mentarkus sholat atau meninggalkan sholat, nah itu sudah kategorinya kata MUI salah dah. Kayak apa aja hebatnya gurunya. Nah jadi selidik menyelidik, wah ini Banjarmasin pun, Kalimantan, nah itu tahunnya ini lun kedatap ingat, nah 2016 kan di beberapa itu, nah ada di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin ditemukan aliran sempalan sesat ini. Nah itu dikenal kemarin sudah disidik. Nah, itu beliau itu pimpinannya itu disebut dengan gurunya itu Abah, ini kada mau dikiau guru Abah Palima. Nah Abah Palima berarti daerah kilometer 5. Nah Sidin itu kada mau dikiau guru, kiau Abah aja. Nah, Abah tuh bahasa Banjar itu kan eratnya batin antara murid lawan guru tuh bertambah erat kalau sebutan Abah ketimbang guru. Guru itu kan umum, kalau Abah tuh kayak lebih dekat. Jadi sambat di sini Abah aja, jangan guru. Nah itu. Nah salah satu kesesatan atau salah satu menyimpangnya ajaran beliau itu adalah beliau tidak lagi mewajibkan sholat tadi. Nah disuruh Sidin meninggalkan sholat tadi. Nah katanya sholat ini kada wajib lagi bila sudah jadi murid Sidin. Nah, karena kita ini Sidin ibaratnya sholat itu bagi orang syariat aja, bagi orang yang masih ke syariat tuh ya nang ibadah-ibadah. Kalau kita ini bebuhan batin, bebuhan hakikat, sembahyang kita kada perlu lagi yang nang angkat takbir apa gitu nah.
Misalnya lah kayak ini, mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita kan bergegas ke masjid nih. Nah ada buahnya tuh adanya. Nah, cukup bepajam setumat aja. Bepajam membayangkan ruku, membayangkan takbir. Nah, matanya bepajam membayangkan takbir, ruku, sujud. Sudah beres dah. Nyaman loh kayak itu nah. Kada ujung lagi. Tinggal bepajam aja selesai dah. Nah gitu ya. Bepajam membayangkan takbir, Fatihah, selesai dah. Nah itu, nah ini yang kesesatan yang perlu kita waspadai. Nah dan itu kemarin berjumlah sudah 6.000 yang mengikuti Sidinto jiwanya, lumayan banyak. Cuma dari seluruh pelosok-pelosok daerah kada Banjar aja. Nah salah satunya itu tadi. Jadi Sidin kita ini sudah makamnya sampai kada sembahyang lagi. Ya Bapak jamnya tadi. Padahal kita tahu sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ini penting sekali. As-sholatu imaduddin. Sholatnya itu tiang agama. Kalau orang pingin agamanya itu kuat, berarti dia harus mendirikan sholat. Nah itu tadi. Nah ini penting. Jangankan kita meninggalkan sholat lah, melalaikan sholat aja kita dalam Al-Quran disebut apa? Orang yang celaka. Melalaikan aja apalagi meninggalkan. Fawailul lil musallin. Nah itu orang celaka. Siapa orang celaka itu? Itu orang yang melalaikan sholat tadi. Nah sementara tadi aliran tadi itu tidak mengharuskan kita untuk sholat. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi ini tolong kita untuk lebih berhati-hati. Mungkin untuk kita yang sudah cukup bagus lah mungkin ilmu agamanya, mungkin kita bisa menghandle. Tapi kerabat-kerabat kita yang mungkin tuh masih haus akan ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang mungkin ilmu hakikat lah, yang biasanya ini lebih identik kepada ilmu tasawuf. Nah karena ajaran beliau itu lebih kepada tasawuf. Nah cuma yang perlu digarisbawahi, tidak semua tasawuf itu yang salah lah. Tasawuf itu ada tasawuf yang betul, tasawuf yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada tasawuf sempalan atau yang sesat tadi. Nah kalau tasawufnya itu kadang menyuruh lagi sembahyang, berarti tasawufnya itu tasawuf salah. Nah jadi tasawuf ini bagus juga lah, nah, untuk memurnikan ibadah kita. Nah ini jadi kadang-kawa kita memadahkan belajar tasawuf itu salah, kada lah. Nah karena kalau tasawufnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah malah bagus lah. Nah itu tadi. Nah ini yang perlu diwaspadai, salah satu aliran sesat tadi. Nah ada lagi sekarang ini Kabar bin Kabar. Nah itu di daerah Hulu Sungai kalau tidak salah. Nah itu ada lagi yang aliran yang ngaku bahwa dia adalah utusan Allah atau nabi yang terakhir. Nah setelah Nabi Muhammad. Nah ini gancak sudah terjadi lah. Nah mengaku nabi. Nah ini juga perlu kita pahami juga ini. Kita padahkan lawan keluarga kerabat kita. Misalnya nih, kan kalau tidak salah ceritanya seperti ini ya. Nah datang si guru tadi kan, gurunya misalnya pakai gamis panjang atau apa. Nah biasanya kan anak-anak muda, apalagi yang pengetahuannya minim, atau anak kecil aja lah yang kadang lebih paham lagi itu nah lulusan SD mungkin kita paham, anak-anak kita atau keluarga kita datang misalnya guru ini bergamis yang panjang, potongan kayak alim ganal tuan guru menakuni pat betakun pang jalan buhan nyawa nang mengaji nih aja nang mengaji nih atau buhan nyawa nang sekolah nih padahalnya kelas 6 SD misalnya atau kelas 5. Nabi terakhir itu siapa ya? Nah itu kan biasanya dulu jadi kan menjawab sudah dilajari Nabi Muhammad ya, bujurlah Nabi Muhammad ya. Habis itu kan bingung, sudah bingung nih, bujurlah Nabi Muhammad. Bujur aja. Nah ketahuannya kan sudah kayak ragu jawabannya. Nah coba kita tes ya, kita buka Al-Quran ya. Ini Al-Quran memadahkan ya, bujurkan Nabi Muhammad ya. Soalnya ada lagi terakhir setelah Nabi Muhammad ini di Al-Quran sendiri menyebutkan ya. Nah ini bahayanya lah. Kalaunya ibaratnya tuh sesat tapi membawa-bawa ayat Quran. Nah ini yang bisa terpengaruh, mengkada paham. Nah ayatnya jadi surah As-Sab, di surah As-Sab ayat 6. Wah, apa bunyinya aja? Nah jadi dibedahkan.
Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ini ayatnya madahkan Nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad itu ada. Nah, artinya apa? Artinya kesannya setelah aku ini akan ada Nabi setelah aku. Ismuhu, namanya Ahmad. Nah, Ahmad saja. Adalah Muhammad kisah madahi. Nah, padahal Muhammad itu ia Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu banyak lah. Nah, jadi kalau yang ada paham ini, kalau kada di dasarnya bingung melihat Al-Quran mendahkan, oh ilah lain Muhammad bang, Ahmad biasanya ismu Ahmad, padahal Ahmad itu ia Muhammad. Nah, karena nama Ahmad itu adalah nama lain daripada Rasulullah. Nama Nabi Muhammad itu siapa saja? Ahmad. Habis itu pulang Al-Mudassir, Al-Muzakkir, Abdullah. Nah, itu nama-nama Nabi Muhammad. Nah, ini harus kita padahkan lawan keluarga-keluarga atau anak-anak kita atau kerabat keponakan kita. Soalnya aliran-aliran sempalan, aliran sistem ini sudah merayap benar lah. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk melawan atau menghandle aliran-aliran yang seperti ini? Pertama, kita benahi dulu dengan ilmu-ilmu agama yang kuat. Terus lagi dengan keimanan yang mantap. Nah, keimanan ini penting kita untuk menghandle masuknya aliran-aliran yang kada baik atau pengaruh-pengaruh yang kada baik. Iman yang dikuatkan. Nah, al-imanun aqdun biqalbi. Iman itu di hati. Perlu kita kuatkan. Bagaimana menguatkan iman ini? Iya, tadi dengan menambah-nambah ibadah kita, ibadah sunnat. Nah, habis itu lagi puasa sunnat, baca Al-Quran. Kalau ibadah wajib, kalau ibadah wajib, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu untuk kewajiban kita. Nah, tapi kalau untuk menaikkan iman kita, nah itu ibadah sunnat. Apa ibadah sunnat? Banyak. Ya, tadi salah satunya membaca Quran. Nah, man qara'a harfan min kitabillah. Nah, jadi bacalah Al-Quran itu karena ketika kita membaca Al-Quran itu al-hasanatu wal hasanah akan diberikan 10 kebaikan satu hurufnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya ada untuk kita semua, dan mudah-mudahan diri kita, anak kita, keluarga kita, kerabat kita itu Allah lindungi daripada pengaruh-pengaruh aliran-aliran yang sesat dan aliran-aliran sempalan ini, serta pengaruh-pengaruh yang kada baik di luar sana. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ulun tutup kultum ini dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.